Perkenalkan, saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya tempat saya mengajar atau bertugas di SDN 1 Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu dengan Bapak Susanto SP. Ya, betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Allah. Baik, luar biasa. Tetap semangat. Ini Pak, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait bagaimana melakukan cara Bapak mengambil keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah atau Bapak bekerja di sini. Langsung aja ya Pak. Pertanyaan pertama ini Pak. Dan banyak pertanyaannya. Ya. Ya banyak sih Pak. Langsung aja apa ya? Ya. Pertanyaan pertama ini, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah di instansi ini ataupun sebelumnya, bagaimana cara Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus pendidikan moral Pak? Ayolah, begini dulu ya. Artinya kita tugaskan bisa kadang-kadang pindah sana tidak sendiri. Karena masalah identifikasi kasus ya, itu sebenarnya sama aja. Tinggal kasus itu seperti apa, kemudian diidentifikasi masalah apa, terus penyebabnya itu apa, yang paling penyebabnya itu. Karena tanpa penyebab kita tidak tahu, maka kita tidak akan bisa mengatasi. Tapi kalau ada permasalahan penyebabnya sudah diketahui, insya Allah nanti akan mudah diselesaikan. Ya, ya. Pak, jadi apa ya? Ya, pertanyaan kedua, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memenuhi nilai kebajikan. Gimana Pak? Ini memang ya diambil dari kata dilema. Bukan dilema ya Pak, dilema. Dilema ya, dilema. Itu yang bingung. Jadi masalah itu sama ya. Mau kita jalankan nanti seperti apa, enggak seperti apa. Nah ini kan perlu klarifikasi atau perlu diskusi. Makanya semua masalah kasus itu memang harus segera diselesaikan. Jangan sampai tergiur juga, karena kalau sudah tergiur nanti bisa berkembang kemana-mana. Sebelum berkembang maka perlu diselesaikan. Cepat gitu ya. Cepat ya. Jadi kasus-kasus kan ada. Mungkin dari kepala sekolah, sebenarnya kalau kepala sekolah itu memang setiap hari bisa ketemu dengan guru-guru, bisa mengamati sekolahannya. Itu walaupun nggak dilapori, sebetulnya sudah tahu ini ada masalah. Dengan melihat guru-guru satu persatu lihat ini ada masalah, tetap kelihatan. Hanya kadang-kadang memang kepala sekolah kadang-kadang karena kesibukan sehingga kalau tidak dilapori kadang-kadang belum bisa melakukan. Tapi ya yang jelas selaku pimpinan itu pasti bisa melihat kapan mau diatur. Tetap ada rencana untuk setiap melihat kasus pasti akan diatasi. Selanjutnya nih Pak, ini Pak langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam mengatasi suatu masalah itu Pak, seperti itu Pak. Langkah-langkah awalnya atau bagaimana gitu, atau ada bagaimana gitu? Jadi langkah-langkah kasus tadi saya di awal saya mengatakan bahwa setiap sekolah, setiap lembaga yang dihadapi guru yang berbeda-beda itu pasti berbeda. Kalau masalah kasusnya sama, tapi cara menghadapi itu pasti karena kita melihat karakter maka langkah pertama itu pasti melihat beliau seperti apa, terus seperti apa cara bicaranya, mau di mana, mau kapan, itu kan perlu sekali. Kenapa? Karena kalau kita mengatasi masalah langsung panggil berhadapan, kemudian nanti kadang-kadang bisa tersinggung, sehingga kalau tersinggung apa yang kita bicarakan nggak bisa diterima gitu loh.
maka perlu adanya pendekatan-pendekatan itu. Pendekatan Iya, menjadi paling anak-anak. penting adalah pendekatan seperti apa, yang diatasi masalah apa, terus dirinya itu seperti apa. Nah itu harus kita identifikasi juga supaya ngobrol itu nyambung. Karena percuma dong kalau misalnya kita ngasih tahu Bu Fikri begini-begini tapi Bu Fikri menolak karena benci dengan saya atau saya terlalu keras sehingga dalam benaknya juga Pak Pastor begini-begini nggak nyambung, nggak masuk itu. Maka perlu ada waktu yang tepat, secepatnya ya waktu yang tepat, kondisi yang menyenangkan, itu model-model itu rata-rata penyelesaian masalah. Bukan hanya serta-merta ada masalah lalu dipanggil, tidak. Nah, untuk saya dari pertama jadi kepala sekolah ini terus lagi di ini ya sebenarnya nggak bisa. Jadi instansi Bapak sebelumnya apa ya? Ya. Kami di kepala. Bapak itu kan ada langkah-langkah pertama itu dengan cara mengidentifikasi Iya. pendekatan dulu ya Pak ya. Pendekatan dulu. Dan itu juga nanti Bapak mengatur waktunya ya Pak. Iya. Dan kemudian nih Pak dengan langkah-langkah itu hal-hal apa saja yang Pak anggap efektif dari langkah-langkah itu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait Pak. Nah, efektif dari langkah-langkah tadi. Yang pertama itu saya sampaikan masalah komunikasi ya. Karena komunikasi itu menentukan. Kemudian dari cita-cita seperti apa itu kita akan menentukan. Kalau kita ngobrol, kita berikan masalah dengan ketutupan itu tidak akan memberikan masalah. Itu timbulnya malah saling membenci. Masalah tidak selesai, tapi kita malah semakin jauh. Padahal kita antara pimpinan dengan guru kan harus dekat. Iya, kuncinya itu pendekatan, kemudian setelah pendekatan apa sih masalahnya gitu loh. Kan belum tahu masalah benar dan salah sebenarnya nggak perlu tahu, tapi bagaimana cara mengatasi masalah. Tapi kalau akan masalahnya penyebabnya faktor penyebabnya sudah tahu, kita akan lebih mudah mengatasinya. Ini bukan mencari masalah ya Pak, lebih fokus ke cari solusinya ya Pak. Iya. Jadi artinya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang itu. Tantangan ini Pak, pasti ada kan Pak? Tantangan itu dalam kesalahan itu ya. Yang menjadi tantangan sebenarnya kalau kepala sekolah itu akan menjadi kepala sekolah saja, mungkin tantangan itu nggak terlalu banyak. Tapi seperti saya kan setelah menjadi kepala sekolah, menjadi ketua KPS kan harus banyak berpikir, banyak komunikasi dengan orang lain. Maka kadang-kadang tantangan itu adalah masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu. Kalau masalah yang lain enggak. Tapi hanya waktu kapan itu kadang-kadang susah, makanya saya tidak pernah mendirikan jam sekian, nggak pernah. Setiap saya ada waktu, saya mumpung saya ada waktu kan gitu loh itu. Hanya waktu sebenarnya masalah. Jadi kita wawancara ini butuh waktu. Iya. Butuh waktu dulu ya Pak Ini ya. dari kemarin kan. Karena kan sebelum Bapak ya lagi sekolah, jadi ketua K3S ya Pak. Iya. Jadi benar sih tantangan itu waktu ya Pak, Waktu. manajemen waktunya berarti itu struktur ya Pak. Ya itu tadi kan barusan saya itu komunikasi dengan guru-guru komisaris saja, KPS masalah asesmen dan guru saya juga. Tapi ya karena saya sudah selesaikan beberapa mereka, saya tinggal untuk menunggu karena Insya yang kedua Allah. tadi. Terima kasih ya Pak waktunya ya Pak ya. Masih ada nih Pak pertanyaan Iya, selanjutnya iya. Pak. Ini kan udah tantangannya, jadi ada jadwal. Jadi benar nih Pak, sama aja nih Pak pertanyaannya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu? Tadi sebenarnya berjawab ya dalam menentukan suatu masalah etika berdasarkan tempatnya, atau mungkin dari waktunya untuk menyelesaikan itu Pak. Ini udah berjawab Yang ya. jelas begini ya, tadi udah jawab masalah waktu ya. Kemudian masalah tempat kita memang ngobrol, tentunya kita mencari tempat yang nyaman supaya tidak banyak terganggu itu kawan-kawan kita. Kalau kawan kita banyak kan minimal kita terganggu sehingga nggak fokus ke masalahnya kan gitu. Kalau masalah itu nggak fokus nanti ya tetap
kurang, penyelesaian kurang gitu. Sehingga kita kan masuk kita kan masalah itu bisa diselesaikan dengan tuntas, maka saya tidak ada terganggu orang lain. Jadi selain dengan mengatur waktu, mengatur jadwal ya Pak, dan Kalau tempat, iya, kalau jadwal nggak terjadwal. Pokoknya kapan saja ada waktu silakan kita ngobrol. Apa saja itu masalah apa saja. apa saja ya Pak, umum ya Pak. Kalau waktu sudah terjadwal, tapi kalau tempat dicari tempat yang nyaman, Ya, nyaman mungkin kita ya tahu. Pak ya. Kita kebetulan kita punya tempat memakmurkan semuanya. Pak, berarti ada lagi nih Pak, Ya. faktor-faktor apa saja atau mungkin ada seseorang yang bisa mempermudah Bapak dalam menyelesaikan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak. Apakah ada seseorang yang Bapak sebagai untuk memudahkan atau mungkin faktor-faktor apa selain itu gitu? Begini loh, sebenarnya kalau penyelesaian masalah sebetulnya kalau seorang pemimpin itu memang sudah punya pengalaman itu, contoh saja begini, setiap ada kasus di luar sama dengan informasi kasus itu kan selalu saya sampaikan ke diri supaya diri kita tidak seperti kasus itu kan, maksud saya seperti itu. Jadi dalam hal ini ya artinya tidak perlu seperti itu. Pengaturan nggak terlalu ini, fleksibel aja lah. Fleksibel aja ya. fleksibel. Iya. Jadi kalau faktornya itu ya, pertama itu komunikasi ya Pak, dengan dengan guru, mungkin dengan Pak. Sekarang kalau misalnya nggak fleksibel, tentukan waktunya. Terus kebetulan saya ada kegiatan lain. Kemudian walaupun nggak ada kegiatan lain, saya pas ada masalah nih, saya kan bisa jadi kan. Nah, kalau orang itu dalam kondisi banyak masalah, yakin nggak bisa menyelesaikan masalah. Ini dulu. Tapi intinya tenang juga ya Pak ya. Iya. Tenang juga. Ketenangan. Karena ngatur diri kita lah. Ini kita ngatur kapan kita lagi sibuk apa enggak, pas enjoy apa enggak, maka ya sebisa mungkin selaku kepala, selaku pimpinan ya katakanlah itu ya bisa mengondisikan kondisi yang ada. Kesulitan dengan keadaan itu ya Pak. Jadi alhamdulillah saya walaupun di rumah kemana ada masalah nggak pernah sadar. Karena saya pimpinan ya, saya pimpinan gitu. Saya menjaga sesuatu ya, sampaikan sesuatu kan. Bisa mungkin ya Pak. Iya. Mungkin Pak, itu pertanyaan kita yang terakhir menurut saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Itu kan semua itu tidak mungkin sebuah organisasi satuan pendidikan seperti kita satuan pendidikan nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Pasti ada masalah. Pokoknya masalah itu bisa nggak kita selesaikan, mampukah kita memberikan supaya kita mampu seorang pemimpin itu yang pertama itu ya atas dengan definisi. Bagaimana kita kalau misalnya nggak keras, misalnya Bu Fikri ada masalah nggak akrab dengan saya, malah nggak mau lapor, nah kan nggak mau lapor. Kalau nggak mau lapor, nggak akan selesai kan. Nah, kemudian yang membantu saya sebenarnya tidak perlu bantuan orang lain. Jadi kita sendiri selaku pimpinan itu kan banyak pengalaman, memberikan informasi setelah saya begini-begini. Oh berarti kalau saya nanti ada masalah itu harus begini-begini. Gitu. Dari sebelah sana, sekolah sana ada masalah ini, kasus ini, kemudian kita pikir oh berarti harus nanti saya harus begini-begini. Itu sudah disiapkan karena kita mendengar mendapat informasi dari luar. Tentunya kan itu guru saya sebenarnya bukan hanya ruang itu di sekolah kita saja, tapi juga harus dapat informasi dari lain-lainnya sehingga kita dapat ya mengantisipasi kalau nanti misalnya jangan sampai terjadi ya, tapi kalau sampai terjadi nanti berarti cara mengatasinya, cara mengambil langkah-langkah harus begini dengan kepala sekolahnya atau mungkin dengan kawan sejawat ya. Tapi saya ingatkan walaupun
namanya curhat ya kepada teman sejawat itu ya hati-hati dari kesalahan, karena yang saya katakan di orang itu mudah terprovokasi, ada yang mudah memprovokasi. Artinya ibu ada masalah ngomong dengan saya memberikan solusi enggak, malah saya ngomong sama ibu yang lain, oh begitu kan itu kan salah, itu enggak boleh seperti itu. Jadi masalah kita tetap kita sendiri yang terus sudah kita sendiri, masalah kita sendiri tanpa harus orang lain, apalagi sekolah lain, guru lain sampai tahu. Karena saya itu ada masalah di sekolah itu nggak pernah saya cerita ke sekolah lain. Ya harus saya mengatasi karena ini punya saya kan, yang jadi pimpinan saya itu ya saya harus mengatasi. Orang lain kan nggak tahu kondisi sekolah ini. Nah, yang tahu kita kan. Nah, sementara untuk menyelesaikan masalah itu ya harus tahu kondisinya baru bisa keluar gitu loh. Kalau enggak ya saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Seperti Bu Fitri karakternya seperti apa, kita nggak tahu karakternya, nanti bisa malah simpang siur kan gitu loh. Malah jadi semua kan oh Pak kok malah marah ini ya kan itu. Nanti artinya sebagai pimpinan nanti itu juga kan ya insya Allah nanti akan jadi pimpinan, minimal pimpinan sekolah dulu ya, pimpinan di bawah sini. Nah, ini tindakan untuk hal yang bernasihat marah. Semua ini disesuaikan dengan hati yang sendiri, ngobrol yang enak, karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Malah melebar, yang dimarah dikasih tahu nggak akan bisa masuk karena sudah mengatakan. Makanya kan nggak pernah. Artinya dari dulu ya, nggak pernah ada guru bermasalah sama di ruangan. Apa saja, waktunya pas longgar, pas enak, hati enak, udah kita ngobrol, kita pilih arahnya ke masalah itu. Bukan itu. Kalau orang sudah tertuduh, walaupun salah, kok dituduh lagi, itu semakin sakit gitu ya. Makanya kita jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara menuduh dia. Selesaikan aja masalah. Jangan artinya harus menuduh itu segini seperti apa penyelesaian lain, kita berikan disini supaya enak, supaya ke depan bekerja lebih enak, lebih tenang, lebih baik, sehingga hasilnya tidak lagi. Dan satu hal lagi, jadi pekerjaan itu jangan menjadikan sebuah beban. Karena kalau sudah menjadi beban, belum kerja sudah pusing. Nah kalau belum kerja sudah pusing, nah terus nanti hasilnya seperti apa? Kalau kita siap bugar kerja hasilnya belum itu bagus, apalagi sebelum kita juga pusing. Nah gitu, jadi beban laksanakan aja sesuai dengan aturannya. Selesai masalah hasilnya. Insya Allah kalau dilaksanakan dengan sebaiknya hasilnya akan baik. Intinya menjalin hubungan baik dengan warga sekolah ya. Ya warga sekolah harus komunikasi. Komunikasi yang baik biar kalau masalah kita akan baik biar tidak melebar kemana-mana ya Pak ya. Jadi, contoh saja masalah guru penggerak. Sebenarnya jujur Ya, Pak. saya secara pribadi dulu masa guru penggerak saya kan kurang respect ya. Ya. Tetapi karena ini merupakan program pemerintah, program Kemendikbud, maka saya ikuti kan gitu kan. Tetapi saya dengan guru kan tidak menekan harus ikut. Ya. Silakan ngobrol, silakan untuk kalau enak bisa laksanakan. Karena alhamdulillah kan malah muncul satu, muncul lagi. Itu karena usulan sama yang sudah jadi gembira, sama dulu sama ngobrol, jadi tahu pemahamannya itu, berarti saya bisa ikut. Dia termotivasi ya Pak. Iya, motivasi itu yang paling motivasi. Terima kasih banyak Pak ini ya Pak. Oke. Ini dan terima kasih juga waktunya Pak. Iya, sama-sama. Sehat ya Pak. Amin. Ya itu aja ya, artinya selalu komunikasi antar teman, oke. Pak itu ya Pak ya. Oke. Demikian wawancara saya pada kali ini.